Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi terkini yang dimuat oleh ayobandung.com mengenai THR dadakan ya. THR dadakan atau tunjangan hari raya yang sifatnya cair secara dadakan untuk Bapak Ibu P3K. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa P3K dapat THR dadakan sebelum Idul Adha. Ini rincian gaji ke-13 yang bikin senyum. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja pada informasinya. Supaya lebih jelas Bapak Ibu ya, silakan ikuti dengan baik ya, apa maksudnya THR dadakan yang didapatkan oleh Bapak Ibu P3K pada bulan Juni 2024. Lengkong ayobandung.com memuat informasi terkait dengan apa rezeki yang didapatkan oleh Bapak Ibu P3K pada bulan Juni. Hari Raya Idul Adha sudah di depan mata dan ada kabar gembira untuk para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa gaji ke-13 untuk para P3K akan dibayarkan paling cepat pada tanggal 3 Juni 2024. Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 yang memberikan petunjuk teknis ya mengenai pembayaran gaji ke-13 2024 yang sudah dijadwalkan itu cair pada bulan Juni, bulan depan ini. Jadi kalau kita berpatokan pada jadwal pencairannya Bapak Ibu, ya, hari ini sudah tanggal 25 Mei, berarti tinggal menunggu 5 hari lagi, ya, kita akan menginjakkan kaki pada bulan Juni. Yang mana bulan Juni adalah jadwal pencairan gaji ke-13 bagi para PNS P3K, TNI Polri, para pensiunan, pejabat negara, penerima tunjangan, dan lain-lain. Jadi dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut dirinci besaran atau komponen gaji ke-13 P3K yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi komponen gaji ini mencakup sebagaimana telah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Pertama itu gaji pokok. Nah, mengenai gaji pokok Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu P3K masing-masing mengetahui ya besaran gaji pokok untuk P3K. Yang mana besaran gaji pokok Bapak Ibu P3K bervariasi, tentunya itu tergantung golongan, mulai dari golongan 1 hingga golongan 17. Jadi di sini disampaikan ya secara rinci mengenai gaji yang didapatkan oleh P3K per masing-masing golongan. Misalnya ada golongan 1 mendapatkan gaji pokok 1.900.000-an sampai 2.900.000-an. Kemudian golongan 2, 2.100.000-an sampai 3 jutaan. Golongan 3, 2.200.000-an sampai 3.200.000-an. Golongan 4, 2.200.000-an hampir 3 juta ya. Hampir 2.300.000 sampai 3.330.000-an. Kemudian golongan 4, 2.500.000 sekian sampai 4.100.000-an. Kemudian golongan 5, golongan 6, 2 juta sekian, 2.700.000-an sampai 4.300.000-an, golongan 7, 2.800.000-an hingga 4.500.000-an. Itu untuk golongan 7. Kemudian golongan 8 akan mendapatkan gaji sebesar 2.979.700 hingga 4.700.000-an.
Golongan 9 3.200.000 hingga 5.200.000. Golongan 10 3.300.000 hingga 5.400.000. Golongan 11 3.400.000 hingga 5.700.000. Golongan 12 3.600.000 hingga 5.900.000. Golongan 13 3.781.000 sekian sampai 6.200.000. Kemudian golongan 14 3.900.000 hingga 6.400.000. Seterusnya golongan 15 mendapatkan 4 juta sekian sampai 6.700.000. Golongan 16 4.200.000 sampai 7 juta sekian, dan golongan 17 itu golongan terakhir untuk P3K, yaitu 4.400.000 sampai 7.300.000. Itu untuk mengenai gaji pokok Bapak Ibu, dan saya yakin bahwa semua Bapak Ibu sudah tahu mengenai hal ini karena sudah diterima dari bulan Januari sampai pada bulan Mei ini. Yang berikutnya adalah tunjangan keluarga. Selain gaji pokok, P3K juga akan menerima tunjangan keluarga seperti tunjangan anak dan istri atau suami, ya. Kemudian tunjangan pangan, seterusnya adalah tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Nah, mengenai tunjangan pangan Bapak Ibu, di mana ini adalah tunjangan beras, ya, sampai sekarang belum ada perubahan, masih sama seperti yang dulu lagi. Itu mengenai tunjangan beras, ya, nominalnya itu belum ada perubahan. Yang total ada perubahan setelah ada kenaikan gaji, yaitu gaji pokok, kemudian ya tunjangan keluarga seperti tunjangan suami istri dan tunjangan anak. Tunjangan pangan itu tidak ikut naik Bapak Ibu, ya. Seterusnya tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Tunjangan ini diberikan sesuai dengan jabatan yang diemban oleh P3K atau sebagai tunjangan umum bagi mereka yang tidak memiliki jabatan struktural. Kemudian poin berikutnya yaitu tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan penilaian kinerja masing-masing pegawai sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan prestasi mereka dalam bekerja. Dengan adanya rincian ini, para P3K bisa sedikit bernafas lega dan menyambut Hari Raya Idul Adha dengan lebih tenang. Tidak hanya gaji ke-13, komponen-komponen tunjangan yang ada juga diharapkan bisa membantu meringankan beban hidup dan meningkatkan kesejahteraan para pegawai. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait gaji ke-13 P3K yang akan disalurkan melalui Kementerian Keuangan. Walau topik pembicaraannya adalah THR dadakan, tetapi yang didapatkan oleh P3K adalah gaji ke-13. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.